Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks bagian yang kedua. Pembahasan kita tentang transpose matriks, kesamaan matriks, dan operasi matriks. Yang pertama adalah tentang transpose matriks, adalah mengubah baris menjadi kolom ya. Elemen baris diubah menjadi elemen kolom ya. Lalu transpose matriks A dapat disimbolkan dengan AT besar atau AT kecil ya, seperti penulisan pangkat ya, boleh berupa T kapital atau T kecil biasa. Nah, jika ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka transposnya adalah A transpose sama dengan A, C, B, D. Kita perhatikan di sini ya. Yang pertama kan tadi sudah kita definisikan bahwa baris diubah menjadi kolom. Maka yang matriks A-nya kita punya baris AB, maka kita ubah menjadi kolom ke bawah ya. Kolom itu ke bawah AB ya. Baris itu yang mendatar, kolom itu yang tegak ya. Jadi ini AB aslinya baris diubah menjadi bentuk kolom ya. Kemudian kita punya baris CD, kita ubah menjadi kolom CD. Nah, contoh yang pertama, jika ada matriks M 1, 5, 2, 3, 2, 4 berordo 2 kali 3, ordo adalah baris dikali kolom, banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Matriks M ini punya 2 baris, ini 2. Matriks M ini punya 3 kolom, 1, 2, 3. Maka kita tuliskan 2 kali 3, banyak baris dikalikan banyak kolom. Sehingga transposnya M transpose sama dengan, jadi baris diubah menjadi kolom. Baris pertama 1, 5, 2, kita tulis menjadi bentuk kolom, 1, 5, 2 ke bawah. Baris kedua kita punya 3, 2, 4, kita tulis menjadi kolom ke bawah, 3, 2, 4. Nah, ordo dari matriks M transpose adalah 3 kali 2, ada 3 baris, baris 1, baris 2, baris 3, dan ada 2 kolom, kolom 1 dan kolom 2. Selanjutnya tentang sifat-sifat transpose. Yang pertama, matriks A ditambah matriks B yang ditransposkan sama dengan matriks A transpose ditambah matriks B transpose. Yang kedua, jika matriks A ditransposkan kemudian ditransposkan lagi, maka sama dengan matriks awalnya, yaitu matriks A. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika ada matriks A dikalikan matriks B dulu lalu ditransposkan, akan sama dengan matriks B yang ditransposkan dikalikan dengan matriks A yang ditransposkan. Lalu sifat yang keempat, jika ada skalar K dikalikan A, kemudian hasilnya ditransposkan, maka sama dengan skalar K dikalikan matriks A yang ditransposkan. Nah, selanjutnya tentang kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, yaitu matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama syaratnya harus mempunyai ordo yang sama, ordo atau ukuran matriks yang sama ya, yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, elemen-elemen atau setiap elemen yang seletak atau elemen yang letaknya bersesuaian harus juga bernilai sama. Contoh soalnya, apakah di bawah ini merupakan kesamaan dua matriks? Apakah matriks A sama dengan matriks B? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Yang pertama, karena keduanya, matriks A dan matriks B, punya ordo yang sama, yaitu ordonya 2 kali 2. Matriks A punya 2 baris dan 2 kolom, matriks B juga punya 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, matriks A dan matriks B juga mempunyai elemen yang sama ya. Setiap elemen yang seletak bernilai sama. Ini 3, di sini juga 3 karena akar 9 juga 3. Di sini 4 plus 1 seletak dengan 5, nilainya sama. Di sini 7 seletak dengan 7, nilainya sama. Dan di sini 9 seletak dengan 3 kuadrat, nilainya sama ya. 3 kuadrat kan sama dengan 9. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah di bawah ini juga merupakan kesamaan dua matriks? Dipunyai matriks M dan dipunyai matriks N. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang pertama, meskipun ordonya sama, yaitu ordo 2 kali 2, ini ada 2 baris 2 kolom, ini juga ada 2 baris dan 2 kolom, tetapi elemen-elemen yang seletak itu nilainya tidak sama. Di sini 4, di sini sama. Di sini 4, di sini 4 sama. Tapi di sini 9, di sini kok 5, kan nggak sama. Terus di sini 5, kok di sini 9 juga nggak sama. Yang terakhir ini sama, 8 dan 8 ya. Jadi ada elemen yang seletak tapi nilainya tidak sama, maka dua matriks M dan M dikatakan dua matriks yang tidak sama. Selanjutnya tentang kesamaan dua matriks, masih contoh selanjutnya.
tentukan nilai A, B, C, D yang memenuhi matriks P transpos sama dengan Q. Ini matriks P diketahui, matriks Q diketahui. P transpos sama dengan Q. Kita cari dulu P transposnya. Jadi bentuk matriks P kita transposkan ya. Baris menjadi kolom. 2A-4 dan 3B adalah baris, kita ubah menjadi bentuk kolom. 2A-4, 3B. Baris yang kedua, D plus 2A dan 2C kita tulis menjadi bentuk kolom. D plus 2A dan 2C. Lalu baris yang ketiga, 4 dan 7 kita tulis menjadi bentuk kolom. 4 dan 7. Sama dengan matriks Q ya, sama ya, tidak mengalami perubahan. Lalu kita lihat elemen yang seletak. Kalau di sini 3B seletak dengan 3, maka 3B sama dengan 3, maka nilai B sama dengan 1. Selanjutnya, 2A-4 seletak dengan B-5, maka 2A-4 sama dengan B-5. Kita substitusi nilai B dengan 1, B diganti dengan 1, 2A-4 sama dengan 1-5, 1-5-4, min 4 yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 4, min 4 plus 4 adalah 0, maka 2A sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 0 per 2 yaitu 0. Selanjutnya 2C seletak dengan 6, maka kita tulis 2C sama dengan 6. Maka nilai C sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, selanjutnya D plus 2A seletak dengan 3A min C, kita tulis D plus 2A sama dengan 3A min C. A kita substitusi dengan 0 karena sudah kita peroleh dari hasil sebelumnya. Lalu C kita substitusi dengan 3 dan karena sudah kita peroleh dari hasil sebelumnya. 2 kali 0, 0, 3 kali 0 juga 0, maka D ditambah 0 sama dengan 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3 adalah minus 3, maka D sama dengan minus 3. Jadi nilai A-nya 0, B-nya 1, C-nya 3, dan D-nya minus 3. Selanjutnya tentang operasi matriks, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dan matriks, dan juga perkalian dua matriks. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dan matriks ya. Yang pertama tentang penjumlahan matriks. Apabila A dan B adalah dua matriks yang ukuran atau ordonya sama, maka hasil penjumlahan matriks A ditambah matriks B adalah ini matriks A dan ini matriks B. Jadi pada penjumlahan dua matriks kita jumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak ya, yang letaknya sama kita saling jumlahkan. Kalau di sini A11 kita jumlahkan dengan B11, maka A11 plus B11. Selanjutnya A12 seletak dengan B12, maka kita jumlahkan A12 ditambah B12. Selanjutnya A13 seletak dengan B13, maka kita jumlahkan A13 ditambah B13. Selanjutnya A21 seletak dengan B21, maka kita jumlahkan A21 ditambah B21, dan seterusnya hingga matriks dan seterusnya hingga elemen A33 kita jumlahkan dengan B33, A33 ditambah B33 ya. Syaratnya tadi harus punya ordo atau ukuran yang sama. Contoh soal untuk penjumlahan matriks. Di sini kita punya matriks A dan matriks B, akan kita jumlahkan elemen yang seletak 4 ditambah 3 ya, adalah 7, 2 ditambah min 4, 2 minus 4 adalah minus 2, min 1 ditambah 2, min 1 tambah 2 adalah 1, 3 dan 1 seletak, maka 3 ditambah 1 adalah 4, 2 dan 1 seletak, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3, min 2 dan min 2 seletak, maka min 2 minus 2 adalah minus 4. Jadi ini adalah hasil matriks A ditambah matriks B. Selanjutnya tentang pengurangan dua matriks. Apabila A dan B adalah dua matriks yang ukuran atau ordonya sama, maka hasil pengurangan matriks A dikurangi matriks B adalah ini matriks A dan ini matriks B. Kurangkan elemen-elemen matriks yang seletak. Jadi matriks A dikurangi matriks B, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. A11 seletak dengan B11, maka A11 minus B11. A12 seletak dengan B12, maka A12 dikurangi B12. A13 seletak dengan B13, maka A13 dikurangi B13. A21 seletak dengan B21, maka A21 dikurangi B21, dan seterusnya hingga A33 yang seletak dengan B33, maka kita tulis A33 dikurangi B33. Syaratnya tadi, kedua matriks A dan B-nya harus punya ordo atau ukuran yang sama. Contoh untuk pengurangan matriks, dipunyai matriks A demikian dan matriks B demikian, maka A minus B adalah elemen-elemen yang seletak kita kurangkan ya.
1 seletak dengan 1 di sini, maka 1 dikurangi 1, 0. 0 seletak dengan 1 di sini, maka 0 dikurangi 1 adalah min 1. Min 1 seletak dengan 1 di sini, maka min 1 minus 1 adalah minus 2. Selanjutnya ada 2 dikurangi 1. 2 dikurangi minus 1 ya. 2 minus 1 sama artinya dengan 2 ditambah 1 yaitu 3. Lalu ada 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2, 0. Lalu ada minus 3 yang dikurangi 4. Minus 3 dikurangi 4, minus 7. Lalu ada 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3, 0. Lalu ada 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Lalu ada 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 adalah minus 2 ya. Nah, selanjutnya tentang perkalian skalar dan matriks. Jika A adalah matriks dan K adalah skalar bilangan real, sembarang bilangan real, maka hasil perkalian K dikalikan matriks A, ini matriks A-nya dan ini adalah skalar K yang berupa bilangan real. Nah, hasil K dikalikan A adalah dengan cara kalikan skalar A dengan setiap elemen dari matriks A ya. Jadi nilai K di sini kita kalikan dengan setiap elemennya. K dikalikan A 11. K dikalikan A12, K dikalikan A13, dan seterusnya hingga K dikalikan A33. Nah, sifat-sifat perkalian skalar dan matriks ada 5 di sini ya. K plus L dijumlahkan dulu skalarnya, baru dikalikan matriks A sama dengan skalar K dikalikan matriks A ditambah skalar L dikalikan matriks A ya. Kalau ini skalar K dikalikan matriks A plus B sama seperti skalar K dikalikan matriks A ditambah skalar K dikalikan matriks B. Lalu ada skalar K dikalikan dengan L dikalikan matriks A, maka sama dengan kalikan dulu skalarnya, K dikalikan L baru dikalikan dengan matriks A. Selanjutnya jika ada 1 dikalikan matriks A, maka nilainya sama dengan matriks A itu sendiri. Dan yang terakhir jika ada minus 1 dikalikan matriks A, maka nilainya adalah negatif dari nilai minus matriks maka nilainya adalah sama dengan minus dari matriks A tadi ya. Dinegatifkan semua elemennya. Nah, demikian penjelasan tentang matriks bagian kedua, tentang transpos, kesamaan, dan operasi matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.